Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang DHCP server. Di sini ada 3 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama ada konsep DHCP, kedua konfigurasi DHCP server, dan yang terakhir ada fixed address DHCP server. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu konsep DHCP. Jadi, DHCP merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, yang mana itu digunakan untuk membuat suatu kontribusi pada penerima IP address. Jadi, DHCP merupakan protokol yang digunakan untuk melakukan kontribusi IP address sebagai pengirim, penerus, atau penerima IP address. Jadi, pada bab kali ini kita akan membahas tentang DHCP server yang mana nantinya IP dari virtual machine ini akan didapati oleh router Debian, yang mana nanti semua VM ini akan memiliki IP address. Ada 10.10.10.2, ada 10.10.10.3, dan ada 172.16.1.x. Ini nanti akan didapatkan dari router Debian. Jadi nanti klien Ubuntu server 1 dan server 2 tidak perlu melakukan konfigurasi IP address secara statik ataupun manual lagi. Kenapa? Karena jika kita menggunakan static IP address itu terdapat kelemahan, yang mana jika kita melakukan konfigurasi static IP address pada perangkat kita nantinya akan bentrok oleh perangkat lain yang berada pada jaringan yang sama. Contoh di sini ada server 1 dan yang berada pada jaringan yang sama dengan server 2. Dan jika server 1 menggunakan 10.10.10.2, sedangkan server 2 juga menggunakan 10.10.10.2. Karena tidak tahu jika IP tersebut sudah digunakan, maka nanti akan terjadi bentrok IP address yang akan membuat error. Jadi, itu merupakan kekurangan penggunaan IP address secara statik. Dengan DHCP server, maka kita akan menghindari hal tersebut. Karena jika 10.10.10.2 sudah digunakan, maka 10.10.10.2 tidak akan digunakan oleh perangkat lain. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi DHCP server. Konfigurasi DHCP server ini hanya akan kita gunakan pada interface yang mengarah ke klien saja. Jadi, pada video sebelumnya saya menjelaskan konsep DHCP server itu sebagai contoh saja, bahwa saya mencontohkan jika server 1 dan server 2 itu menggunakan DHCP server. Namun untuk sekarang kita akan melakukan konfigurasi DHCP server ke server 1 dan server 2. Namun kita hanya akan melakukan konfigurasi DHCP server pada klien Ubuntu. Jadi nanti router Debian akan memiliki DHCP server 172.16.1.0. Lalu nanti klien Ubuntu akan request dan akan mendapatkan IP address sesuai dengan network yang sudah dikonfigurasi. Nah, kita buka router Debian, kemudian masuk ke root. Di sini pastikan bahwa Debian router sudah bisa ping ke google.com atau ping ke 8888. Nah, ini sudah bisa ping ke google.com dan ke 8888 ya. Nah, jadi ini adalah tahap konfigurasi. Pertama-tama, kita akan install software ataupun tools yang akan digunakan untuk menyediakan DHCP, yaitu apt install isc DHCP server. Di sini kita masukkan perintah, yaitu apt get install isc DHCP server.
perhatikan di sini masih terdapat banyak error. Tidak apa-apa, jangan khawatir, karena nantinya ketika kita sudah melakukan konfigurasi, maka errornya akan hilang. Nah, setelah itu kita masuk ke nano/etc/default/isc min dhcp min server. Nah, jadi kenapa tadi banyak error? Karena di sini kita belum setting interface. Interface mana yang akan kita gunakan atau kita berikan di DHCP. Nah, karena sesuai pada topologi, saya ingin memberi DHCP servernya itu yang mengarah ke klien Ubuntu. Di sini saya ctrlx terlebih dahulu. Lalu kita cek IP address-nya terlebih dahulu. Nah, interface yang mengarah ke klien Ubuntu itu adalah interface endpoint 9. Kita masuk ke nano lagi, sehingga yang kita masukkan pada konfigurasi interface versi 4 ini adalah endpoint 9. Jika sudah, kita ctrlx y kemudian enter. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi DHCP servernya, yaitu masuk ke dalam etc/dhcp/dhcpd.conf. Di sini kita scroll saja ke bawah. Nah, di sini ada subnet 10.5.5.0. Kita hapus buggernya sampai tanda kurung kurawal. Lalu kita ganti IP-nya karena kita akan memberikan IP 172.16.1.0. Maka di sini kita ganti subnetnya menjadi 172.16.1.0. Lalu netmasknya menjadi 255.255.255.0. Untuk rangingnya yang akan kita gunakan itu dari berapa sampai berapa. Nah, di sini kita bisa konfigurasi 172.16.1.10 sampai 172.16.1.100. Untuk option domain namanya bebas. Nah, sebagai contoh, di sini saya kasih unita.com. Lalu di sini terdapat option router yang mana ini digunakan sebagai gateway atau IP address yang mengarah ke router Debian ini, yaitu 172.16.1.1. Lalu untuk broadcast address-nya 172.16.1.25. Jika sudah, kita ctrlx y dan enter. Selanjutnya adalah sistem CTL restore ISC DHCP server. Oke, sudah berhasil. Di sini saya akan coba request IP address melalui Ubuntu desktop. Di sini kita masuk ke root terlebih dahulu. Lalu cek IP address, yang mana sekarang IP address-nya adalah static, yaitu 16.1.2. Di sini kita bisa masuk ke setting, kemudian klik lambang pengaturan. Nah, lalu ke IP versi 4 dan manualnya kita ganti ke automatic. Kemudian apply. Nah, di sini kita off-kan dulu, lalu on-kan lagi. Lalu kita lihat apakah dia sudah mendapatkan IP address-nya.
Oke, dia sudah mendapatkan IP address-nya. Kita berhasil mendapatkan IP address 16.1.10. Sekarang kita coba ping ke server 1 dan server 2. Kita ping 10.10.10.2. Perhatikan ini sudah berhasil ya. Kita masuk ke materi fix IP address DHCP server. Pada materi kali ini, kita akan membuat klien Ubuntu memiliki IP address yang fix atau tetap. Jadi, misalkan ketika kita menerapkan bahwa klien Ubuntu memiliki 172.16.1.24, maka klien Ubuntu akan tetap mendapatkan IP tersebut selama-lamanya. Jadi, tidak akan ada virtual machine atau klien lain yang mendapatkan IP yang sama. Nah, kita bisa masuk ke router Debian, lalu masukkan perintah nano/etc/dhcp/dhcpd.com. Lalu kita cari host Fantasia. Di sini kita hapus pagar-pagarnya sampai kurung kurawal. Lalu kita coba buka klien Ubuntu dan kita cek IP address. Nah, ini ethernya kita di copy saja. Nah, kemudian di sini kita bisa paste saja. Tetapi jika tidak bisa ditulis manual. Di sini tadi saya sudah tuliskan secara manual. Lalu di fix address-nya kita ganti menjadi 172.16.1.24. Kemudian kita Ctrl X, Y, dan Enter. Nah, jika sudah, kita restart dengan command systemctl restart isc DHCP server. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi DHCP client lagi pada Ubuntu client. Nah, kita klik client Ubuntu, kemudian setting. Nah, ini kita off-kan, kemudian kita on-kan lagi. Nah, jika sudah, kita cek IP address. Sekarang Ubuntu kliennya sudah memiliki IP address 172.16.1.24. Dan ini akan permanen sehingga Ubuntu desktop tidak akan memiliki IP address lainnya lagi. Sampai sini saja pembahasan kita pada bab 18, yaitu tentang DHCP server. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.